Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kembali pembahasan tentang akidah, di mana pada pertemuan yang lalu kita masih membahas tentang al-iman bil qadar, mengimani takdir Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita nukilkan dari syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah oleh Syekh Abdul Aziz Ar-Rayis hafizahullahu taala. Kita sampai pada permasalahan tentang takdir itu disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadits Jibril. Ya, hadits Jibril yang insya Allah kita semua sama-sama mengetahuinya. Jibril datang dengan menjelma sebagai seorang laki-laki yang putih bersih, yang rapi. Ya, kemudian datang kepada Nabi, bertanya kepada Nabi tentang apa saja? Apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan, dan tanda-tanda hari kiamat. Nah, yang kita jadikan pembahasan di sini adalah ketika Jibril bertanya kepada Nabi tentang iman. Akhbirni anil iman. Beritahukan kepadaku apa itu iman. Maka dijawab oleh Nabi dengan 6 rukun iman. Al-iman, kata Nabi SAW, antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Nah, yang terakhir ini yang jadi masalah, yaitu kata Nabi, engkau beriman kepada takdir, entah itu takdir yang baik ataupun takdir yang buruk. Berarti di sini Nabi menetapkan bahwa takdir itu ada yang baik dan ada yang buruk. Sepakat sampai sini ya? Ya. Karena ini Nabi yang berbicara. Ternyata di dalam hadis yang lain, dalam riwayat Imam Muslim, Nabi SAW mengatakan wasyarru laisa ilaika. Dan keburukan itu tidak dinisbatkan kepadamu ya Allah. Ya, kata Nabi, keburukan itu tidak dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, takdir itu yang menentukan takdir siapa? Allah. Maka berarti kalau kata Nabi ada takdir baik dan ada takdir buruk, berarti Allah dinisbatkan kepada keburukan. Karena yang menentukan takdir siapa? Allah Subhanahu wa taala. Paham maksudnya jemaah? Hah? Antum ikut yang sana apa sini? Ya Pak, saya ulangi dah. Tuh, jangan ikut sana dong. Tadi di hadis yang pertama Nabi menyebutkan takdir itu
ada yang baik dan ada yang buruk. Karena kata Nabi, antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Kau beriman kepada takdir, entah itu takdir baik ataupun takdir yang buruk. Tapi di hadis yang lain, Nabi mengatakan keburukan itu nggak boleh disandarkan kepada Allah. Nah, itu buruk itu. Keburukan itu nggak boleh disandarkan kepada Allah. Berarti kalau takdir itu adalah perbuatannya Allah, maka apakah Allah itu buruk ketika mentakdirkan? Kalau Anda mengatakan tidak, maka kenapa Nabi berkata bahwa takdir itu ada yang baik dan ada yang buruk? Taib, di antara dua hadis ini mana yang benar? Takdir itu ada yang baik dan ada yang buruk, ataukah takdir itu cuman yang baik saja, tidak ada takdir buruk? Yang benar yang mana dari dua hadis ini? Nah, itu dulu. Ya, itu dulu. Dua-duanya benar. Karena dua-duanya yang mengucapkan siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tahu Nabi itu la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi tidak berucap dengan hawa nafsunya, tapi itu wahyu dari Allah. Maka dua hadis ini itu sama-sama wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Itu dulu. Jangan kita ini kemudian membenarkan yang satu, maka konsekuensinya berarti hadis yang satunya apa? Batil, salah. Berarti kalau salah, konsekuensinya Anda menuduh Nabi SAW keliru. Nabi SAW ini menyesatkan umatnya karena mengucapkan sesuatu yang salah. Ini nggak mungkin pada diri Nabi SAW. Maka itu dulu. Imani dua-duanya benar. Nanti soal bagaimana menjamakkannya, bagaimana menggabungkannya, itu urusan buri. Engkau disik. Ya. Kita tanya kepada orang yang alim, orang yang berilmu, atau kita baca penjelasan-penjelasan dari para ulama, maka baru kita tahu apa atau bagaimana menggabungkan antara dua hadis tadi. Maka Nabi ketika mengatakan bahwa takdir itu ada yang baik dan ada yang buruk, maka itu dilihat dari ciptaan Allahnya, makhluknya. Makhluk ciptaan Allah, apakah semuanya baik? Tidak, tapi ada yang baik dan ada yang buruk. Tapi kalau perbuatan Allah ketika mentakdirkan, ada yang baik, ada yang buruk. Apakah gitu? Tidak. Kalau perbuatan Allah ketika mentakdirkan, itu baik semuanya, tidak ada yang buruk. Maka di situ berlaku hadis yang kedua tadi. Nabi mengatakan wasyarru laisa ilaik. Keburukan itu tidak disandarkan kepadamu ya Allah. Artinya semua yang kau takdirkan itu baik. Adapun ciptaan Allah, ada yang baik dan ada yang buruk. Contoh, iblis. Iblis ini ciptaan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah ketika menciptakan iblis, perhatikan di sini. Ini perbuatan Allah bukan? Perbuatannya Allah. Ini pekerjaan Allah. Allah ketika menciptakan iblis, maka pekerjaan Allah ini adalah pekerjaan yang baik atau pekerjaan yang buruk? Pekerjaan baik. Tuh, Ustaz, yang diciptakan iblis, engko dhisik iblis iki. Jangan bahas iblisnya dulu. Yang dibahas adalah pekerjaan Allah ketika menciptakan iblis, penciptaan Allah terhadap iblis. Maka ini baik atau buruk? Baik. Nah, baru kemudian iblis. Iblis ini berarti ciptaan Allah, produknya Allah Subhanahu wa taala. Nah, iblis ini barulah ada kebaikannya dan ada keburukannya. Ya, iblis ini ada kebaikannya dan ada keburukannya. Antum jangan bilang iblis ini buruk total, nggak ada. Ciptaan Allah yang buruk total itu nggak ada. Makanya kalau nggak salah di sini pernah kita tantang, sebutkan satu ciptaan Allah yang welek kabeh. Kalau no abe iblis, sebutkan.
Kalau bisa ada yang bisa nyebutkan, tak kasih ini iPad ini, kok iPad, tablet ini, bawa pulang sudah. Ayo, ada yang bisa nyebutkan? Siapa? Iblis. Iblis ada kebaikannya. Apa kebaikannya iblis? Iya, dari sisi iblis mentauhidkan Allah ketika iblis memanggil Allah dengan Rabbi. Ya, iblis memanggil Allah dengan Rabbi. Ketika iblis meminta kepada Allah agar Allah menunda kematiannya sampai hari dibangkitkan. Iblis mengatakan, Rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Wahai Rabbku, tunda kematianku sampai hari dibangkitkan. Iblis mintanya kepada siapa? Allah. Karena iblis tahu yang bisa mengabulkan doa hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian iblis mengakui bahwa Allah itu yang menciptakan, tauhid rububiyah. Iblis, ketika Allah mengatakan kepada iblis, qala ya iblis, ma mana'aka an tasjuda id amartuk. Wahai iblis, apa yang menghalangimu untuk sujud? Maksudnya sujud kepada Adam. Ketika aku perintahkan kau sujud kepada Adam, apa yang mencegahmu untuk sujud? Maka iblis mengatakan, qala ana khairun minhu. Aku lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan aku dari api, sedangkan dia kau ciptakan dari tanah. Tuh, iblis mengakui kalau pencipta itu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian iblis mengimani sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat apa kira-kira? Iblis mengimani sifat Allah, yaitu sifat tangan. Allah memiliki kedua tangan. Iblis mengimaninya. Dari mana? Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, kalau nggak salah dalam surah As-Saffat ayat yang ke-70 sekian, 73 atau 75, coba dicek. Surat As-Saffat. Afwan, Sot kok Saffat. Surat Sot ayat 75. Ya, surat Sot ayat 75. Allah mengatakan, qala ya iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Wahai iblis, apa yang mencegahmu untuk sujud kepada Adam yang telah aku ciptakan Adam ini dengan kedua tanganku? Nah, ini yang pernah kita katakan, sebagian terjemahan ada yang mentahrif, sebagian terjemahan ada yang menyelewengkan terjemahannya. Nah, ini salah satunya. Ya, itu tahrif. Tangan diartikan dengan kekuasaan. Nah, ini nggak jujur penerjemahnya itu. Ada lagi yang menerjemahkan dengan kekuasaan. Coba dicek. Biasanya yang mushaf cetak. Kenapa? Ayat kursi. Bukan. Surat Sot ayat 75. Surat Sot ayat 75. Baik, nanti coba catat surat Sot 75. Nanti antum yang punya mushaf terjemahan di rumah coba cek. Ya. Kalau betul di situ diterjemahkan dengan kekuasaan, ya, dengan kekuasaan, maka sudah tinggalkan terjemahannya. Anda cuma mengambil bacaan Qur'annya saja. Ya, jangan dibuang terus, itu mushaf. Ya, maksudnya Anda tetap gunakan mushaf itu untuk baca yang teks Arabnya, Qur'annya itu. Karena yang kalamullah yang mana? Yang Arabnya, bukan terjemah. Terjemah Al-Quran itu makhluk. Awas, terjemah Al-Quran itu makhluk. Bisa salah, bahkan kebanyakan memang salah. Tapi kalau teks Arabnya, nah itu yang kalamullah. Ya, maka nggak apa-apa Anda nggak make atau sampean tutupi pakai lakban atau ya, dicoret apa, nggak masalah. Ya, yang penting Anda masih menggunakan teks Arabnya itu. Nggak usah dipakai kalau ketahuan penerjemahnya ini menyimpang. Yaitu dengan melakukan tahrif, tangan dirubah menjadi kekuasaan. Ya, berarti ketahuan kalau penerjemahnya ini ya, memiliki akidah
yang menyimpang, entah dia Asy'ariyah dan kebanyakannya memang itu, atau Jahmiyah atau Mu'tazilah, pokoknya para penolak-penolak sifat gitu. Tapi kembali ke ayat tadi, sifat tangan. Allah ketika mengatakan kepada iblis, kenapa engkau tidak sujud kepada Adam yang telah aku ciptakan dengan kedua tanganku? Iblis mengatakan, qala ana khairun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Iblis tidak menyinggung tentang masalah tangan, tapi iblis menyinggung tentang masalah penciptaannya. Aku lebih baik daripada Adam, kau ciptakan aku dari api, sedangkan Adam kau ciptakan dari tanah. Berarti iblis tahu Adam punya keistimewaan. Adam punya keistimewaan, yaitu Allah spesialkan Adam diciptakan langsung dengan kedua tangan Allah. Lah kalau tangan ini diterjemahkan kekuasaan, iblisnya protes. Loh, aku kan juga diciptakan dengan kekuasaanmu ya Allah. Paham ya? Kalau tangan di situ diterjemahkan dengan kekuasaan, iblisnya protes. Aku sama juga kau ciptakan dengan kedua tanganku. Apa spesialnya Adam kok anak disuruh sujud sama Adam? Podo, kalau Adam diciptakan dengan kekuasaan, anak juga diciptakan dengan kekuasaan. Harusnya iblis ngomong gitu. Tapi yang diucapkan sama iblis dari sisi apanya? Unsur penciptaannya. Aku kau ciptakan dari api, sedangkan dia kau ciptakan dari tanah. Ya, maka itu menunjukkan spesialnya Adam. Keistimewaan Adam diciptakan langsung dengan kedua tangan Allah, tangan yang hakiki. Sedangkan selain itu, Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk-makhluknya dengan kalimat kun. Ya, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Ya, di antara makhluk yang diciptakan langsung dengan kedua tangan Allah apa saja? Selain Adam. Enggak. Bisa kun. Bukan. Di antara makhluk yang diciptakan dengan tangan Allah adalah al-arsh. Ya, arsh. Kemudian kolam, pena. Ya, bukan kolam itu, bukan. Ya, kolam. Ya, pena. Ini makhluk-makhluk yang Allah ciptakan langsung dengan kedua tangannya, sebagaimana riwayat dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, bahwasanya 3 makhluk ini Allah ciptakan dengan kedua tangannya. Adapun selain itu, Allah ciptakan makhluknya dengan kalimat kun. Ya, dengan kun. Dan kembali ke materi kita, berarti iblis ini ada kebaikan nggak? Ada kebaikannya. Bahkan iblis takut kepada Allah. Iblis itu takut kepada Allah. Allah katakan dalam surah misalnya Al-Hasyr. Ya, dalam surah Al-Hasyr disebutkan tentang iblis. Falamma kafara, kata Allah Subhanahu wa taala, inni akhafullaha rabbal alamin. Kata iblis, sesungguhnya aku takut kepada Allah Rabbul alamin, Rabb semesta alam. Ya, iblis takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ini menunjukkan bahwa iblis ada kebaikannya. Tapi ternyata iblis juga memiliki keburukan, dan keburukannya ini menjadikan kebaikannya itu menjadi nggak ada apa-apanya. Karena keburukan iblis sangat luar biasa. Makanya jangan antum itu sukanya muwazanah. Ya, muwazanah artinya nimbang. Ustaz, iblis itu salahnya satu tok. Ya, yaitu tidak mau sujud kepada Adam. Masa gara-gara satu kesalahan ini kebaikan-kebaikan iblis itu jadi hilang semua? Iya, karena satu ini parah nggak? Parah. Ada orang, dia minum khamr, dia rajin sholat, rajin puasa, rajin baca Quran, rajin sodako, banyak kebaikannya. Pisan tok deh tahu pergi ke dukun, minta jimat sama dukun dan seterusnya. Pisan tok. Ya, pisan tok itu, satu kali itu tok dia, dan belum tobat dari itu. Maka kebaikan-kebaikan tadi ada nilainya ya? Tidak ada nilainya. Dari sini kata para ulama, asyirku ghallab, al-bid'ah ghallab. Kesyirikan itu pasti mendominasi seseorang, sebagaimana bid'ah itu juga pasti mendominasi seseorang.
salah kabeh itu amal-amal solehnya itu. Dengan satu syirik yang dia lakukan, amal-amal solehnya ini jadi nggak ada artinya. Nah, baik, maka kesimpulannya, Allah itu semua apa yang Allah tetapkan itu baik dari sisi Allah yang mentakdirkannya. Dari sisi perbuatan Allahnya itu pasti baik, nggak ada keburukan. Adapun dari sisi makhluk-makhluknya, apa yang Allah takdirkan itu ada yang baik dan ada yang buruk. Ya, jangan dikatakan buruk semua, nggak ada. Ya, ada yang baik, ada kebaikannya dan ada keburukannya. Banjir. Ya, banjir ini apa buruk semuanya? Gempa, bencana alam, ya, kebakaran, apa buruk semuanya? Tidak, ada kebaikannya. Bahkan perbuatan maksiat, orang berzina, orang mencuri, orang membunuh, apakah itu buruk secara total? Ketika Allah mentakdirkan zina, mentakdirkan syirik, mentakdirkan maksiat itu, apakah itu buruk secara total? Tidak. Ada kebaikan di sisi yang lain. Ya, ada kebaikan di sisi yang lain. Orang yang berzina, maka gara-gara zinanya ini dia bertobat kepada Allah. Dan kondisi orang yang setelah bertobat ini lebih baik atau lebih buruk? Lebih baik. Tapi Ahlus Sunnah meyakini bahwa kita tetap berpegang dengan takdir yang syar'i, bukan dengan yang kauni. Maksudnya apa? Jangan gara-gara maksiat itu kan ditakdirkan sama Allah, dan maksiat itu kan ada kebaikannya. Terus gimana? Ya saya maksiat saja. Ya, yang saya ambil kebaikannya saja. Nggak boleh. Nggak boleh yang berpegang dengan takdir kauni ini. Ini takdir kauni namanya. Ada kebaikannya, ada keburukannya. Nggak boleh berpegang dengan takdir kauni. Takdir kauni cukup diimani saja. Syirik, maksiat, bid'ah, itu semua ditakdirkan sama Allah, iya. Tapi secara syar'i Allah perintahkan saya untuk meninggalkan itu semua. Yang dipegang yang mana? Syar'i atau kauni? Syar'i. Jangan menjalankan yang kauni. Loh Ustaz, maksiat ini kan Allah yang mentakdirkan. Iya. Ya sudah, saya ikut saja apa yang ditakdirkan sama Allah. Kan katanya ada kebaikan. Gitu? Enggak. Ya. Baik, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Tapi kita lanjutkan permasalahan berikutnya. Kita ringkas di sini. Tapi ini sudah pernah kita lewati, kita singgung tentang dua kelompok yang sesat dalam masalah takdir. Kalau masih ingat tak lewati. Apa dua kelompok yang sesat dalam masalah takdir? Al-Jabriyah dan Al-Qadariyah. Al-Qadariyah dan Al-Jabriyah bedanya apa? Jabariyah bermudah-mudahan. Ya, apa bermudah? Manusia seperti ada daya. Iya, seperti apa? Kapas. Ya, seperti kapas yang diterbangkan. Tidak punya kekuatan, tidak punya pilihan untuk menentukan arah. Itu Jabriyah. Jadi dipaksa sama Allah Subhanahu wa taala. Adapun Qadariyah sebaliknya. Ya, Qadariyah sebaliknya, di mana Allah yang menentukan takdir, manusia kebalik. Manusia yang menentukan takdirnya sendiri, Allah gak melok-melok. Allah gak ikut-ikutan. Ini kelompok Qadariyah. Adapun Ahlus Sunnah pertengahan, manusia diberi kekuatan, diberi pilihan untuk menentukan takdirnya. Tapi takdir yang diinginkan oleh manusia ini tidak akan terjadi kecuali dengan kehendak Allah. Dalilnya wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Nah,
Baik, kita lanjutkan pembahasan berikutnya. Ya. Tadi iblis minta ditunda kematiannya sampai hari berbangkit atau sampai hari kiamat? Nah ya, ditunda kematiannya sampai hari ketika dibangkitkan. Ila yaumi yub'atsun. Maksudnya hari kiamat. Tadi saya bilang sampai dibangkitkan. Berarti kan Harus mati. ya kan pasti mati. Iya. Semua makhluk mati kan? Harus mati. Maksudnya yauma yub'atsun adalah hari kiamat. Bukan berarti pas hari kiamatnya itu dimatikan, tidak. Maksudnya yaumu yub'atsun adalah nama lain dari hari kiamat. Karena ketika hari kiamat semua makhluk dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, fa idza nufikha fis suri fa fazi'a man fis samawati wa man fil ard illa man syaa Allah. Tsumma nufikha fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun. Ketika ditiup sangkakala, maka matilah semua yang di langit dan di bumi kecuali yang Allah kehendaki. Ya, kecuali yang dikehendaki sama Allah. Kemudian ditiupkan sangkakala kedua, maka bangkitlah. Ya, bangkitlah mereka untuk menunggu hari persidangan itu. Nah, kita ringkaskan di sini pembahasan berikutnya. Kata beliau, yajib ala kulli muslim an yajma'a bainal imani bil qadar wa fi'lil asbab. Nah, ini penting ya. Wajib bagi setiap muslim untuk menggabungkan dua hal ini. Yang pertama, mengimani takdir, dan yang kedua, mencari sebab. Ini harus digabungkan. Bagi ahlu sunnah harus digabungkan dua hal ini. Jangan berpegang dengan satu dan meninggalkan yang lainnya. Itu tersesat. Maka wajib mengimani takdir yang sudah Allah tetapkan di Lauhul Mahfudz. Tapi di sisi yang lain kita juga harus melakukan apa? Sebab, melakukan usaha. Yang pertama, itu bisa jatuh dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang terlalu berpegang dengan sebab, terlalu bersandar pada sebab. Ini bisa masuk kategori syirik. Contoh misalnya, ketika seorang sakit, maka dia berusaha untuk mencari kesembuhan. Dia pergi ke dokter A, pergi ke dokter B, minum obat ini, minum obat ini. Dia mencari sebab-sebab kesembuhan, dengan alasan bahwasanya kesembuhan itu didapatkan dengan cara kita mengkonsumsi obat itu. Dengan cara kita melakukan usaha-usaha sembuh, maka kesembuhan kita dapatkan. Berarti ini menihilkan apa? Menihilkan Allah sebagai yang mentakdirkan dia sembuh. Maka ini hukumnya syirik. Ya, ini hukumnya syirik. Sedangkan yang kedua, yaitu orang yang meninggalkan sebab, terlalu bersandar dengan takdir. Ini dihukumi orang yang gak waras. Bersandar sama takdir, gak mau melakukan sebab. Ini orang yang gak waras. Makanya kata para ulama, al-i'timadu ala sabab syirkun fit tauhid, wa tarkus sabab alladhi huwa sabab qadhun fil aql. Terlalu berpegang dengan sebab itu syirik dalam masalah tauhid. Sedangkan meninggalkan sebab yang memang itu sebab, maka ini ketidakwarasan dalam akal. Ada orang pengen punya anak, ya, dia pengen punya keturunan, tapi ternyata dia nggak mau mencari sebab-sebab mendapatkan keturunan. Yaitu apa? Gak rabi-rabi. Gak rabi-rabi dia, gak kawin-kawin, tapi ngomongnya anak pengen punya anak. Ngelihat teman-teman punya keturunan gitu, ya. Ketika sudah tua, ada yang ngopeni, ya, ada yang merhatikan kita. Kalau kita nggak punya keturunan nanti gini. Tapi gak rabi-rabi. Ini orang apa ini? Orang stres, waras, gak waras ini. Ada orang pingin supaya kaya raya, pingin mendapatkan rumah yang nyaman, mendapatkan ini, pokoknya pingin hidup enak. Tapi gak mau kerja, bersandar sama takdir. Toh kalau Allah mau mentakdirkan saya kaya, meskipun saya
nggak kerja. Kayak tadi, toh kalau Allah mentakdirkan saya punya anak meskipun saya nggak kawin. Mau di rumah kan? Hah? Iya, kayak Maryam. Kayak Maryam bisa. Ini orang nggak waras. Ya. Nah, sebaliknya juga demikian. Orang-orang yang bersandar dengan sebab, ya seakan-akan sebab itulah yang menentukan hasilnya. Ini orang-orang yang jatuh dalam syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Ahlus Sunnah menggabungkan dua hal. Kita imani apapun yang ada, yang terjadi itu pasti dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Namun nggak boleh kita bersandar dengan takdir. Harus kita melakukan sebab-sebab, tapi sebabnya harus sebab yang syar'i, sebab yang dibenarkan. Di sini pernah saya kasih materi tentang sebab. Syirik besar apa syirik kecil? Apanya itu? Bisa syirik besar, bisa syirik kecil, tergantung keyakinannya dia. Ya tergantung keyakinannya dia. Kalau dia menganggap, ya ini nanti kita rinci di sini. Pernah kita belikan materi tentang sebab akibat? Belum ya? Hah? Ana sering tekankan di beberapa kajian-kajian ini tentang konsep Ahlus Sunnah masalah sebab akibat. Ini kalau jelasinnya kayak gini nih, butuh konsentrasi soalnya. Ini mengganggu konsentrasi. Baik, fokus ya. Selama antum dengar suara ana dan fokus sama saya, insya Allah paham. Baik. Masalah yang pertama, kita harus meyakini bahwa yang membuat hukum sebab akibat hanya Allah. Ya, yang bikin aturan sebab dan akibat hanya Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau nggak makan, maka dia akibatnya lapar. Orang kalau nggak minum, maka dia haus. Orang kalau jatuh dari gedung bertingkat, maka dia Baik, ini semua sebab akibat. Yang bikin seperti ini siapa? Allah. Bikin aturan kayak gini Allah. Kita nggak bisa bikin aturan sebab akibat ini, nggak bisa. Ustadz, saya mau bikin dewe, bikin aturan sebab akibat dewe. Gimana? Saya bikin aturan semakin saya nggak makan maka semakin kenyang. Paham ya? Gak mangan semakin kenyang. Justru ketika saya makan tambah luwe, tak balik sama saya. Bisa? Nggak bisa. Semakin saya minum semakin haus. Bisa? Nggak bisa. Ya, saya rubah sebab akibatnya. Orang yang melemparkan diri dari gedung bertingkat, saya rubah bukan ke bawah, tapi dia ke atas. Gravitasinya dirubah sama dia. Bisa? Nggak bisa. Nah, karena Allah yang bikin sebab akibat, maka ya hanya Allah yang bisa ngerubah seenaknya. Sakarpe. Soalnya dia sing gawe. Karena Allah yang bikin. Makanya api itu yang harusnya mengakibatkan seorang itu gosong, panas, terbakar, yang menghanguskan seseorang kalau kena api itu kan akibatnya gitu kan. Tapi sama Allah dibalik. Api sing harusnya panas, justru apinya jadi apa? Dingin, menyejukkan. Kepada Nabi siapa? Ibrahim alaihissalam. Ya, itu Allah yang bisa ngerubah seperti itu. Tongkat kayu nek dilempar mengakibatkan apa? Letak. Ya cuklek mungkin. Akibatnya gitu seharusnya. Tapi ternyata dirubah sama Allah. Tongkat yang dilempar jadi ular yang hidup. Nah, itu cuma Allah yang bisa ngerubah gitu. Tongkat ketika dipukulkan di laut mengakibatkan muncrat. Iya kan? Menyebabkan percikan. Tapi ternyata tongkat dipukulkan ke laut menjadi terbelah lautnya. Ya. Itu Allah yang ngerubah aturan sebab akibat itu. Dan Allah khususkan bagi hamba-hambanya. Ini keyakinan kita yang pertama. Kemudian masalah yang kedua, kita diperintahkan oleh Nabi untuk mencari sebab.
untuk berusaha mencari sebab. Karena ketika para sahabat mengatakan, afala nattakil wa nada'ul amal, wahai Rasulullah, kenapa kita nggak bersandar dengan takdir saja? Ya, atas apa yang Allah takdirkan kepada kita, kita bersandar sama takdir. Dan kita meninggalkan sebab, meninggalkan usaha. Ya, masuk akal pemikiran para sahabat. Toh kalau saya ditakdirkan kaya, kalaupun saya nggak kerja, tetap apa? Kaya. Bisa nggak? Mungkin. Mungkin pengangguran dapat warisan. Oke sama. Ya kan? Pengangguran, kerjaannya cuma tidur-tiduran, males-malesan, moro-moro oleh warisan. Triliunan warisannya bisa. Oke gak? Oke bisa. Ya. Kenapa kita nggak meninggalkan? Kenapa kita nggak bersandar sama takdir dan meninggalkan sebab? Nggak boleh kata Nabi. Nabi mengatakan, i'malu fakullun muyassarun lima khuliqalahu. Jangan. Kalian tetap berusaha, beramal. Semua amalan kalian akan dimudahkan sesuai dengan tujuannya. Apa yang telah Allah ciptakan pasti akan sesuai. Ya, nggak mungkin meleset dari apa yang Allah tetapkan. Maka kita disuruh beramal karena memang Allah, Nabi yang memerintahkan itu. Nah, masalahnya ketika kita mencari sebab, kita harus pintar-pintar mencari sebab ini. Karena sebab itu ada dua. Ada sebab yang hakiki dan ada sebab yang wahmi. Apa sebab wahmi itu? Sebab yang diduga sebab, tiba no duduk sebab. Paham ya? Kalau sebab hakiki itu memang sebab yang bisa memberikan pengaruh kepada akibatnya. Sedangkan sebab wahmi itu diduga sebab, padahal duduk sebab. Sampai sini disik paham? Ini mumpung prai ini orang-orang ini. Hah? Paham sampai sini? Hah? Saya belum. Ini dulu. Ya, baik. Sebab hakiki, ya, sebab hakiki itu harus memenuhi syarat. Dikatakan sebagai sebab hakiki itu terbagi lagi menjadi dua. Yang pertama, ada dalil yang menyebutkan bahwa itu adalah sebab yang hakiki. Ya, ada dalil yang menetapkan bahwa itu adalah sebab yang hakiki. Seperti membaca Al-Quran, membacakan Quran kepada orang yang sakit, itu adalah sebab untuk mendapatkan kesembuhan. Ya kan? Membacakan Quran kepada orang yang sakit itu adalah sebab untuk mendapatkan kesembuhan. Baik, baca Quran kepada orang yang sakit, ini sebab hakiki atau sebab wahmi? Hakiki. Ditetapkan berdasarkan apa? Dalil. Ya, ditetapkan berdasarkan dalil. Kata Nabi SAW, wa ma yudrik annaha ruqyah. Ketika Abu Sa'id Al-Khudri pernah meruqyah orang dengan surat Al-Fatihah, Nabi menetapkan bahwasanya surat Al-Fatihah adalah ruqyah, bisa untuk menyembuhkan orang yang sakit. Maka kita tetapkan. Seperti juga misalnya doa. Orang berdoa, doa itu adalah sebab untuk mendapatkan akibat. Seorang berdoa kepada Allah, minta rezeki, minta keselamatan, itu kita tetapkan sebagai sebab yang hakiki berdasarkan dalil. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, aku akan kabulkan doa kalian. Zam-zam, ya, kemudian apa lagi? Madu, kemudian apa lagi? Bekam, habbatus sauda, itu semua sebab yang ditetapkan dengan dalil. Apa misalnya? Dan juga yang ada di dalam riwayat Imam Muslim. Salah satu sebab yang ditetapkan dengan dalil adalah yaitu orang yang sakit kemudian berobat dengan air kencing unta dicampur dengan susu. Itu sebab kita tetapkan. Urusan kolu gak kolu kok sih, ya, urusan selera atau nggak selera nanti dulu. Yang penting itu ada dalilnya di dalam riwayat Imam Muslim.
Sekelompok orang datang ke kota Madinah karena nggak kuat dengan cuaca di kota Madinah, orang-orang ini sakit. Kemudian bertanya kepada Nabi, maka Nabi memerintahkan mereka untuk pergi ke peternakan unta dan disuruh untuk meminum kencing unta dicampur dengan susu unta, maka mereka sembuh. Kita tetapkan. Tapi urusan kolu gak kolu itu nggak mengharuskan kemudian kita mencela syariat ini, mencela hadis Nabi SAW. Karena memang itu nggak dipaksa. Namanya pengobatan, ya kalau kau nggak mau pengobatan ini, silakan cari pengobatan yang lain. Ya kan? Kalau kau nggak mau pengobatan ini, silakan cari pengobatan yang lain. Tapi nggak mengharuskan kemudian kau mencela pengobatan ini. Oke, dan yang lainnya. Ini kita tetapkan semua itu sebagai sebab berdasarkan apa? Dalil. Kemudian yang kedua, sebab hakiki itu bisa kita tetapkan meskipun tanpa dalil, kita tetapkan dengan experience. Experience ini pengalaman. Ya, dengan pengalaman. Aduh, mulai mana ini? Dengan pengalaman. Nah, pengalaman ini itu bisa juga maksudnya dengan penelitian ilmiah, di mana memang ada keterkaitan antara sebab dengan akibat. Ya, memang ada keterkaitan antara sebab dan akibat. Keterkaitannya itu langsung. Ya, keterkaitannya itu apa? Langsung. Dan juga memberikan pengaruh. Ya, memberikan pengaruh. Contoh, seorang ketika ingin membuka pintu, maka dia harus melakukan sebab. Apa sebabnya? Mendorong pintu itu. Ya, mendorong pintu itu. Maka ada dalilnya enggak? Enggak ada. Tapi ini kita tetapkan sebagai sebab yang hakiki, karena yang pertama ada koneksi langsung antara mendorong dengan akibat yang dihasilkan. Apa akibat yang dihasilkan? Ngeblak lawangi. Ya kan? Dengan sebab kita mendorong pintu itu, maka akan menghasilkan akibatnya. Apa akibatnya? Terbuka pintunya. Ya, maka dorongan kita itu memberikan pengaruh nggak kepada akibatnya? Memberikan pengaruh. Maka itu syaratnya. Yang kedua ini syaratnya syaratnya tadi itu. Boleh nggak ada dalil, asalkan yang pertama adalah adanya koneksi langsung antara sebab dan akibat, dan yang kedua ada pengaruh, ya, ada pengaruh yang real antara sebab dan akibat. Kalau nggak ada dua ini, maka berarti itu nanti jatuhnya masuk ke wahmi. Orang mau buka pintu, pakai tenaga dalam. Ditiup mungkin ada pengaruh. Mungkin itu kalau memang napasnya gede kuat. Tapi ini tidak pakai tenaga dalam. Baik, yang pertama, ada koneksi langsung nggak antara gerakannya dengan hasil yang didapatkan? Oh, dia nggak demek, nggak nyentuh. Ya, dia nggak nyentuh, dia buka dari jauh. Terus yang kedua, apakah gerakannya itu memberikan pengaruh kepada pintu yang dibuka? Nggak ada pengaruhnya. Ustadz, bagaimana dengan remote? Remote tidak ada koneksi langsung antara remote dengan AC-nya. Kenapa antum tetapkan remote sebagai sebab yang hakiki? Hah? Ada koneksinya. Cuman yang tahu koneksinya hanya orang-orang yang paham teknologi. Tapi sebenarnya masalah remote ini semua paham. Ada apanya namanya itu? Infrared, sensor infrarednya. Itu ada koneksi meskipun gak ketok. Ada koneksinya itu. Baik, maka kalau nggak memenuhi syarat ini, masuk ke sebab yang apa? Yang kedua tadi, wahmi, pakai jimat. Ketika orang pakai jimat, ada dalilnya? Nggak ada.
Kemudian secara pengalaman, secara penelitian, apakah ada koneksi langsung antara jimat dengan akibatnya? Tidak ada. Apakah jimat memberikan pengaruh kepada akibat? Tidak juga. Maka jatuhnya wahmi. Nah itu, antum kalau paham masalah rumus ini, antum nggak perlu bingung tentang pengobatan-pengobatan alternatif itu. Ini sering kita ditanya, Ustadz, gimana hukumnya pengobatan alternatif dengan menggunakan ini. Antum pelajari yang tadi rumusnya itu. Nanti antum bisa tahu sendiri, ini benar-benar ngobati dengan syar'i atau pengobatannya itu yang nggak benar tadi. Antum pahami rumus ini. Insya Allah antum bisa membedakan itu tadi. Maka kita nggak bisa menghukumi pengobatan alternatif itu semuanya apa? Semuanya syirik, nggak bisa. Nah, karena namanya pengobatan alternatif adalah pengobatan yang non medis. Ya, pengobatan yang non medis, mungkin dengan herbal. Kalau memang herbal itu memenuhi syarat tadi, maka itu termasuk sebab yang hakiki. Sebab yang hakiki. Nah, sebab yang hakiki tadi, balik ke sebab hakiki lagi. Sebab yang hakiki tadi, meskipun Anda sudah pastikan bahwa sebab ini bisa memberikan pengaruh, bahwa sebab ini ada koneksinya, namun tetap Anda pastikan bahwa itu tidak ada unsur keharaman. Ini kita bicara yang kedua tadi ya, bukan yang dalil. Kalau yang dalil pasti nggak ada unsur keharaman. Ini yang kedua tadi, yang dengan experience tadi itu loh. Nah, meskipun sudah pasti ada koneksi kok Ustadz antara sebab dan akibat, koneksinya juga langsung kok. Ada pengaruhnya kok. Maka pastikan lagi tidak ada unsur keharaman di dalamnya. Kenapa? Karena ada sebab yang hakiki, tapi ternyata ada unsur keharaman. Contoh, seorang ingin mendapatkan harta yang banyak. Seorang ingin mendapatkan harta yang banyak, maka akhirnya dia begal, ngerampok, nyolong, korupsi, jambret, dan seterusnya. Taib, begal, nyopet, jambret, nyolong, korupsi, ini sebab hakiki atau sebab wahmi? Hakiki. Hakiki, orang ketika nyopet langsung nggak? Langsung. Bukan terus nyopetnya pakai tenaga nggak ada. Kalau nyopet langsung dia. Kayak ada koneksi, ada pengaruh. Ada pengaruh. Maka itu sebab hakiki. Tapi apakah serta-merta boleh dilakukan? Nggak boleh, karena ternyata ada unsur keharamannya. Seorang ingin mendapatkan keturunan, tadi ingin punya anak, maka dia melakukan sebab yang hakiki, berzina. Gak usah tanya ada koneksi langsung apa enggak. Gak usah tanya ada koneksi langsung apa enggak. Kemudian itu sebab yang hakiki enggak? Sebab yang hakiki, karena nggak ada orang berzina dengan tenaga dalam juga nggak ada. Pasti terjadi koneksinya itu. Kemudian apakah boleh dilakukan? Nggak boleh. Maka dilihat lagi ada unsur keharamannya atau enggak. Sekarang kita kembali ke sebab yang wahmi tadi. Berarti kalau nggak memenuhi syarat ini, memenuhi syarat sebab hakiki tadi, maka dia masuk kategori sebab yang wahmi. Nah, sebab yang wahmi ada yang syirik asghar dan ada yang syirik akbar. Sebab wahmi ada yang syirik kecil dan ada yang syirik besar. Kapan syirik kecil dan kapan syirik besar? Contoh sebab wahmi tadi, seorang pakai jimat dengan harapan jimat ini bisa memberikan keselamatan kepada saya, padahal nggak ada koneksi langsung. Kalau orang naik motor pakai helm, maka itu sebab yang apa? Hakiki. Karena ketika dia jatuh, maka helm ini benar-benar terkoneksi langsung dengan apa? Aspal. Benar-benar terkoneksi langsung dengan aspal, dan helm ini memberikan pengaruh untuk melindungi kepala kita. Iya enggak? Iya. Karena helm itu didesain kuat,
dan dalamnya itu ada empuk-empukan. Apa empuk-empukan? Ada seponnya empuk-empukan. Iya, berarti ada pengaruhnya nggak untuk menyelamatkan kepala kita? Ada. Nah, syubhat sebagian orang yang pakai jimat-jimat ini, mereka bilang jimat ini sama seperti helm. Kau pakai helm buat keselamatan kan? Iya, sama. Saya pakai jimat juga buat keselamatan. Apa bedanya? Nah, ini yang satu sebab yang hakiki, yang jimat sebab yang wahmi. Diduga sebab, tiba no duduk sebab. Baik, nah pakai jimat ini ada yang syirik asghar, ada yang syirik akbar. Kapan syirik asghar, kapan syirik akbar? Kapan jemaah? Yang syirik kecil adalah ketika si pemakai jimat itu meyakini bahwa saya pakai jimat cuman sebatas ikhtiar, tapi saya tetap meyakini keselamatan itu hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang menyelamatkan saya. Maka ini jatuhnya syirik kecil. Kenapa syirik kecil? Karena dia ngarang-ngarang sebab dewi. Tadi kembali ke yang pertama tadi, sebab akibat sehingga mek sapa? Allah tok. Nah sehingga jimat ini mau menyaingi Allah dia. Seakan-akan gitu kan dia kan? Dia ingin menyaingi Allah. Gak cuman Allah yang bisa bikin sebab akibat, aku yo iso. Mana? Ini jimat ini. Ya. Allah tidak menjadikan jimat ini sebagai sebab, tapi dia menjadikannya sebagai sebab. Nah berarti kan dia menyaingi Allah. Ya, maka ini syirik asghar. Kenapa syirik asghar? Dia masih meyakini bahwa Allah yang menyelamatkan. Itu selamatnya di situ dia. Adapun yang syirik akbar ketika apa? Tidak meyakini akan bersalah. Tapi dia meyakini bahwa yang menyelamatkan apa? Jimatnya ini. Dia meyakini jimat ini yang menyelamatkan saya. Dan itu keyakinan sebagian orang sekarang. Kebanyakan orang yang jatuh dalam kesyirikan seperti itu. Pernah dulu ada satu pertokoan yang terbakar. Hangus, banyak yang hangus, kios-kios yang ada di pertokoan itu. Ternyata ada satu kios yang masih utuh. Ya. Ternyata yang menyelamatkan adalah ini foto kiai. Ya. Tapi masuk akal nggak? Nyambung nggak sebab akibatnya? Nggak nyambung. Ya, itu bukan sebab yang hakiki, itu sebab wahmi. Apa hubungannya foto dengan terselamatkannya dari kebakaran? Ya, kita justru lebih percaya apa biasanya di kios itu kan ada kayak iya atasnya itu loh, nanti kalau dipancing pakai api dia Pemadam. iya pemadamnya apa namanya itu speaker sprinkle kok air keras sih sprinkler iya mungkin nggak aktif waktu itu air raksa itu air biasa kan iya Pemantiknya yang pecah. oh iya pemantiknya Jadi kalau misalnya kena asap atau kena suhu berapa derajat pecah dia baru nyemprot airnya. Tapi malah saya lebih percaya itu sebagai sebab hakiki. Itu sebab hakiki nggak itu? Sebab hakiki. Ada koneksi antara air dengan api. Memang air itu adalah sebab untuk memadamkan api. Lah nek foto nih kiai. Air zam-zam. Wali. Kalau dia bilang kau nggak meyakini adanya karomah, bilang kayak gitu. Nggak meyakini adanya karomah. Tuh ya kalau memang itu karomah, sebutkan dalilnya. Ya, sebutkan dalilnya. Maka ini perkara syirik yang bahkan mereka meyakini keselamatan itu karena mereka kios itu tidak terbakar karena yang menyelamatkan adalah wali ini. Ini syirik apa? Syirik akbar. Tapi kalau dia mengatakan bahwa kios ini diselamatkan oleh Allah dengan sebab foto wali ini, syirik asghar. Bisa tahu bedanya ya? Ya. Tapi ini hadis tambahan, Nabi mengatakan ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah.
bersemangatlah kalian untuk menggapai. Ini perintah dari Nabi untuk kita mencari sebab. Bersemangatlah kalian untuk menggapai apa-apa yang bermanfaat bagi kalian. Jadi Nabi memerintahkan kita untuk mencari sebab, berusaha untuk mencari sebab. Kemudian baru kata Nabi, wasta'in billah. Hasilnya minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi menggabungkan antara sebab dengan iman kepada takdir. Wala ta'jaz. Jangan engkau lemah, cemen. Ya, jangan engkau cemen. Fa in asabaka syai'un fala taqul, apabila engkau tertimpa sesuatu, jangan engkau mengatakan lau anni fa'altu kadza lakana kadza wa kadza. Coba aku ngene. Sakjane ngene, mestine ngene. Jangan. Ya, tapi katakanlah walakin qul qadarallah wa ma syaa fa'al. Ya, semua sudah ditakdirkan Allah, apa yang Allah kehendaki pasti Allah lakukan. Cabang dari pembahasan tadi yaitu tentang, sudah pernah kayaknya ya, tidak bolehnya berhujjah dalam masalah maksiat. Sudah kayaknya kan. Jadi nggak boleh kita mengatakan bahwa Sandarkan maksudnya. Iya, disandarkan kepada takdir. Belum. Jadi misalnya seorang berzina, kemudian dia mengatakan, ya saya berzina ini karena takdir Allah. Ya, saya berzina ini karena takdir Allah. Jadi disandarkan perbuatannya kepada takdir. Ini nggak boleh. Karena Allah mencela orang-orang musyrikin, mereka juga berdalil, berhujjah, beralasan dengan takdir tentang perbuatan syirik mereka. Allah katakan tentang ucapan mereka, "Lau sya'allahu ma asyrakna wala abauna wala harramna min syai'." Seandainya Allah mentakdirkan kita untuk tidak berbuat syirik, maka kita nggak mungkin berbuat syirik. Kita menyembah berhala, ya kita sujud kepada berhala, ini semua karena takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Maka ini tercela, nggak boleh. Karena mentakdirkan, karena beralasan dengan takdir dalam masalah maksiat, ini sama saja menuduh bahwa Allah Subhanahu wa taala memaksa dia melakukan kemaksiatan. Ya. Secara dalil tadi nggak mungkin. Allah mencela orang-orang musyrikin yang berhujjah dengan takdir dalam kemaksiatan, dicela sama Allah. Secara akal juga tertolak. Kenapa? Secara akal dikatakan, saya berzina ini karena takdir Allah. Loh, toyib, kenapa kau tidak berzina, kemudian kau mengatakan saya tidak berzina karena takdir Allah? Bodoh kan? Paham nggak maksudnya? Ya. Saya mencuri ini karena takdir Allah. Loh, kenapa kau tidak mencuri? Kenapa kau nggak mencuri saja? Kenapa kau tidak mencuri saja? Ya apa sih? Batalkan. Iya, kenapa kau? Supaya takdir Allah juga. Kenapa kau tidak jadi mencuri saja? Batalkan mencurinya itu. Kemudian kau mengatakan itu karena takdir Allah. Kan bisa. Iya. Itu secara akal tertolak juga. Nah, tapi sebagian orang itu kadang berhujjah dengan hadis perdebatan antara Adam dengan Musa. Mereka berdalil dengan itu. Boleh kok kita ini beralasan dengan takdir ketika melakukan maksiat. Wong buktinya Nabi Adam dan Musa, ini kita baca hadisnya. Taib. Dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Nabi Musa berkata kepada Adam, "Anta Adam Abul Bashar, khalaqakallahu biyadi. Khayyabtana wa akhrajtana minal jannah." Wahai Adam, kau adalah bapaknya manusia. Allah ciptakan engkau dengan tangannya. Nah, ini tadi. Tapi engkau telah mengeluarkan kami dari surga. Gara-gara kon, ngono kalau bahasa kita. Coba kon biar gak ngono kene enak urip nang surga. Gara-gara kon sampai kene mudun akhirnya. Kau turun ke bumi, akhirnya kita semua hidup di mana? Di bumi. Maka qala Adam li Musa. Maka Adam membalas Nabi Musa. Adam mengatakan, "Anta Musa."
Ini dialog ini bukan berarti Adam dan Musa ketemu di dunia, enggak, karena beda zaman ini dua orang ini. Ya, tapi dialog ini disampaikan bahwasanya Adam dan Musa itu bertemu nanti di hari akhir. Ya, bertemu di hari akhir. Tapi sudah Allah ceritakan bukan di Al-Qur'an, di hadis. Ya, di hadis. Dan itu termasuk di antara ilmunya Allah ya. Pernah masih ingat ya? Allah tahu apa yang akan terjadi. Makanya nggak usah heran. Ada orang-orang yang suka pakai akal mengatakan nggak mungkin ini hadis ini. Bedabrus ini. Kok iso Adam ambil Musa dialog? Adam tahun piro, Musa tahun piro. Inti yang bedabrus. Iya. Baik. Anta Musa, kau Musa, kata Adam, istafaqallahu bikalami. Allah memilihmu untuk berbicara langsung denganmu. Wa khattalaka Taurah biyadi, dan Allah menuliskan Taurat langsung dengan tangannya. Atalumuni bi amrin qad qaddarahullahu alayya. Apakah kau mencela aku, menyalahkan aku terhadap suatu takdir yang sudah Allah takdirkan kepadaku? Loh, paham di sini pendalilannya? Tuh, Nabi Adam bermaksiat kepada Allah. Ya enggak? Nabi Adam bermaksiat enggak kepada Allah? Iya, bahkan Allah katakan dalam surat Thaha, wa asa Adamu rabbahu faghawa. Dan Adam bermaksiat kepada Allah, kepada Rabb-nya. Nah, disalahkan sama Musa. Maka Adam mengatakan, saya bermaksiat, masalah ini, aku bermaksiat kepada Allah dengan mendekati pohon itu sudah Allah takdirkan kepadaku. Kenapa kau mencela aku? Nah, sisi pendalilan mereka berarti Nabi Adam bermaksiat kemudian beralasan dengan takdir. Berarti boleh kalau kita berzina, mencuri, kemudian kita katakan ini sudah Allah takdirkan, saya berzina, mencuri ini 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Maka jangan salahkan saya. Masih ingat tentang Umar ibn Khattab? Pencurinya juga ngomong gitu, yang mau dipotong tangannya. Ketika mau dipotong sama Umar, pencurinya bilang bahwa aku mencuri karena takdir Allah. Kalau kau menghukumku, berarti kau sama saja tidak terima dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham maksudnya? Ya. Maka dipotong langsung sama Umar. Del. Kemudian Umar bilang, sama, iki barusan ya karena takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kau marah, sama, berarti kau gak ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu. Iya. Satu. Tapi kalau telak dia, kehilangan tangan. Ya. Maka jawabannya, yang pertama, tidak benar kalau kisah Adam ini dijadikan dalil oleh mereka untuk membolehkan berhujjah dengan takdir dalam masalah maksiat. Nggak boleh. Kenapa? Karena Adam sudah tobat. Adam sudah tobat. Allah sebutkan dalam surat Al-A'raf, qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya, itu tobatnya Adam alaihi salam, dan Allah menerima tobatnya Adam. Allah mengampuni dosa Adam. Maka orang yang sudah bertobat, dia nggak boleh dicela dari dosanya itu. Nggak boleh dicela, nggak boleh disalahkan. Dengan maksiat yang sudah dia lakukan itu nggak boleh. Contoh misalnya seseorang, dia dulu adalah orang yang apa misalnya ya, ada orang tua penyakit diabetes itu nurun ya, ya kan? Penyakit gula ini kan nurun kan ya, genetik. Nah, seorang bapak ini dia itu makannya nggak dijaga. Tapi makan nggak dijaga bukan maksiat ya. Naudzubillah, kalau HIV itu nurun nggak? Enggak ya? Nular. Enggak kan? Nah, ya, maksudnya bukan genetik ya. Nanti keturunan cucunya HIV juga ya. TBC. Gara-gara maksiat apa TBC ini? Kita bicara yang maksiat kemudian menimbulkan dampak. Karena Adam kan gitu. Dia bermaksiat tapi dampaknya keluar dari surga.
Antum bisa ngasih contoh nggak apa maksiat yang ada dampaknya? Nah, dampaknya ini kemudian dipermasalahkan oleh wong-wong. Minum khamr. Minum khamr, gara-gara minum khamr itu terus dia disalahkan atas orang lain nggak mengalami kerugian. Dia sendiri yang sakit. Apa itu? Sembarangan, serampangan mengakibatkan orang lain kena getahnya, banjir apa gitu. Buang sampah sembarangan, nebang pohon sembarangan. Tapi itu ihtimal artinya masih memungkinkan tebang pohonnya legal. Enggak legal misalnya. Hah? Yang ilegal gitu. Itu ihtimal, masih kemungkinan. Tapi katakanlah apa tadi ada nyebutin apa tadi? Korupsi. Baik, boleh korupsi. Ya, gara-gara korupsinya itu banyak orang-orang yang sengsara. Banyak orang-orang yang kelaparan dan seterusnya. Dia sudah bertobat dari korupsi itu. Tapi tobat dari korupsi harus apa? Nah, balik no. Nah, dibalik no ya gak nganu rakyat mungkin. Wis gak ngene. Tapi katakanlah dia sudah bertobat dan sudah dikembalikan. Cuman itu disalahkan dia. Gara-gara kau korupsi sampai akhirnya kita begini. Ini secara hukum syar'i orang yang sudah menyatakan bertobat dari perbuatan maksiatnya itu maka nggak boleh dicela, ya nggak boleh dicaci maki, nggak boleh dicela, nggak boleh dibully. Dia sudah bertobat dari perbuatan tersebut. Maka Adam benar bermaksiat kepada Allah. Maka Adam nggak boleh dicela, nggak boleh dikritik. Ya, itu yang dikatakan kepada Musa, atalumuni ala amrin qad qaddarahullahu alayya. Apa kau mencelaku, menyalahkan aku terhadap suatu takdir yang sudah Allah tetapkan kepadaku. Kemudian yang kedua, orang yang bermaksiat nggak boleh dia berhujah dengan takdir dengan dalil kisah Nabi Adam. Karena yang disalahkan sama Musa bukan maksiatnya Adam, tapi yang disalahkan sama Musa adalah akibat dari kemaksiatan, di mana Adam nggak arep dengan akibatnya itu. Paham nggak maksudnya? Adam bermaksiat, mengakibatkan apa? Dikeluarkan dari surga. Nah, Adam itu pengen nggak dikeluarkan dari surga? Enggak, itu perkara yang tidak diinginkan sama Adam. Itu murni karena takdir Allah Subhanahu wa taala. Seorang dia bermaksiat, berzina. Artinya bukan akibat ya, Iya, akibat. Bukan akibat, maksudnya Adam kalau diturunkan dari jannah itu bukan akibat, tapi karena keputusan kehendak Allah. Allah menurunkan. Lah ya, itu murni hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya begitu tuh ya. Iya, hukuman dari Allah. Akibat dari karena bermaksiat lalu akibatnya keluar, bukan itu maksudnya. Seorang bermaksiat, kita tahu namanya maksiat ini pasti memiliki hukuman. Ya enggak? Ada punishment. Semua pelanggaran dalam agama pasti ada punishment. Punishmentnya macam-macam. Allah berikan dia musibah berupa kemiskinan, sakit. Allah berikan dia musibah berupa macam-macam lah. Nah, ada orang yang rajin bermaksiat, terus kemudian kena musibah. Keluarganya miskin, karena dia miskin hanya keluarganya susah makannya, anak-anaknya kelaparan dan seterusnya. Dia sudah bertobat dari maksiatnya itu. Tapi ini akibat dari dosa-dosanya itu. Maka bojone ngomong, "Kohon sih Mas, sampean sih Mas, suka bermaksiat. Makanya awak dhewe kok ngene iki, soro uripe kayak gini." Nah, ini nggak boleh. Yang pertama karena dia sudah apa? Dia bertobat. Dan yang kedua, itu murni hukuman dari Allah. Bukan keinginan dari si pelaku maksiat itu, bukan. Nah, demikian juga Adam. Ya, demikian juga dengan Adam. Adam ketika bermaksiat, kemudian bertobat, dihukum sama Allah, dikeluarkan dari surga, itu murni hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, bukan keinginannya Adam. Kalau itu murni hukuman dari Allah, kenapa kau menyalahkan aku? Maka kata Nabi SAW, hajja Adam Musa. Adam menang mendebat Musa. Ya, Adam yang menang mendebat Musa, karena benar Adam, nggak boleh dicela.
Paham jemaah? Wis pokoknya intinya nggak boleh beralasan dengan takdir ketika maksiat. Wis itu poinnya wis. Kalau dia belum bertobat, Dia disalahkan karena maksiatnya. nah, tadi kan poinnya kan karena dia sudah bertobat kan nggak boleh dicela ya. Iya. Kalau dia seseorang masih dalam bermaksiat terus dicela belum bertobat, Disalahkan boleh. boleh. Iya, dia disalahkan karena perbuatan maksiatnya itu. Boleh. Salah. Iya. Ini yang jadi masalah dia sudah bertobat. Baik jamaah, saya kira ini yang bisa kita sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah pada pertemuan akan datang yang masalah akidah ya. Kita lanjut ke kitab awal yaitu Hirasatut Tauhid. Sampai halaman berapa itu? Antum beda sama anak ya. Dan nanti kita cek lagi setelah masalah takdir ini ada pembahasan masalah apa tentang Hirasatut Tauhid ini. Baik, silakan mungkin ada yang mau ditanyakan. Ini Ustaz, mengenai yang hadis Nabi berobatlah bukan dengan barang yang haram ya. Ada ya seperti itu. Jangan berobat dengan barang yang haram ya. Ada dia. Wallahu a'lam. Tadawu ya ibadallah. Iya wala tadawu bil haram. Nah, benar. Betul ya? Berobatlah wahai hamba-hamba Allah, tapi jangan berobat dengan yang haram. Barang yang haram. Ya benar itu. Kaitannya dengan yang tadi air seninya unta tadi gimana? Mengoneksinya hadis ini bertentangan. Tidak, karena memang namanya haram itu bisa secara zatnya haram seperti khomer dan yang lainnya. Termasuk dengan barang najis juga di situ ya? Nggak najis, unta nggak najis. Kotoran barang hewan yang halal kan. Iya, nggak najis. Oh, nggak najis. Nggak najis. Nggak, yang tadi redaksinya janganlah berobat dengan barang yang haram, di situ termasuk yang najis. Apa termasuk juga najis itu, yang haram di situ? Iya, kalau memang haram secara dikonsumsi, Haram. nggak boleh dikonsumsi. Najis itu. Jadi kembali kepada unta tadi. Bisa haram dari sisi zatnya, bisa haram dari sisi memperolehnya. Benar, Panadol, terus Habatus Sauda itu pengobatan-pengobatan yang halal, yang syar'i, tapi oleh nyolong. Ya. Terus yang dengan air seni unta tadi kaitannya gimana? Air. Ya itu bukan hal yang haram karena kencing unta bukan bukan air yang najis. Kencing unta bukan kencing yang najis. Nggak termasuk najis karena halal untuk dimakan. Sama seperti kambing, sapi dan yang lainnya. Sekarang gini Kak, saya pernah dengar gini. Ada terapi untuk orang yang kencing manis itu minum air seni. Di air seni yang pagi-pagi pertama kali itu Minum air kencingnya sendiri. Enggak ya. itu najis kan ya? Iya. Enggak, ini entah itu subhat, tapi ada yang membuktikan itu. Ya meskipun terbukti, tapi kalau memang ada unsur keharamannya, kan tadi saya bilang benar zina itu, ya berzina itu sebab yang hakiki, ya kan? Tapi ada unsur keharamannya. Maka meskipun nyambung kayak tadi kencing itu sudah ada penelitiannya bahwa itu bisa menyembuhkan, tetap kita tidak mau karena ada unsur keharamannya di situ. Contoh lain nih, ada lagi yang orang mau meyakini centong sapi Ustaz. Apa? Itu orang Madura. Kalau luka, kasih centong sapi, sembuh. Kotoran sapi nggak ada masalah. Kotoran sapi kan najis. Enggak sama, nggak najis juga. Kan najis. Enggak, halal untuk dimakan. Iya. Oh, enggak, bukan kotorannya. Maksudnya sapinya itu. Enggak kotoran juga. Iya, enggak maksudnya. Kotorannya, Enggak najis. Ya, hewan-hewan. Enggak. Kotorannya bukan haram. Haram kalau dimakan ya. Loh iya, karena bermudorot. Haramnya karena bermudorot. Yaitu ada kumannya, bakterinya gitu. Tapi kalau dari sisi najisnya enggak. Oh iya. Enggak najis. Tapi kalau untuk dikonsumsi, kenapa dikatakan haram? Karena bermudorot.
mendatangkan mudaratnya. Itu karena itu banyak kumannya, banyak bakterinya dan seterusnya. Itu memang nggak cocok untuk dikonsumsi. Tapi kalau hanya sebatas untuk dioleskan atau apa, dan memang pengobatan-pengobatan yang kayak tadi dioleskan seperti itu wallahu a'lam kata para ulama, sebagian orang itu ya ada yang sebagian manusia itu diberi ilham oleh Allah untuk bisa tahu pengobatan-pengobatan seperti itu. Makanya kita sering bertanya-tanya, dulu nenek-nenek moyang kita itu, kakek-kakek kita apa, tahu dari mana kalau sakit pakai daun ini, direbus kemudian dari mana? Padahal ya mereka bukan dokter yang meneliti di lab itu. Desa-desa itu loh. Iya kan? Iya. Kalau sakit apa sih? Dulu kena air liur yang di atas cetak itu. enggak itu loh. Yang tradisional kecap sama jeruk nipis. Kalau batuk roto kondi. Nah itu namanya experience, pengalaman. Iya, pengalaman. Dan itu seakan-akan Allah berikan ilham kepada orang-orang itu untuk bisa tahu bahwasanya pengobatan ini itu bahwa ini bisa untuk mengobati penyakit tersebut. Ya nggak mungkin dong diincipi siji-siji, diminum satu-satu. Kecap gak iso genti saus ya, terus iya diincipi siji-siji gitu, nggak mungkin kan. Jadi seolah-olah sudah tahu gitu. Ini bisa jadi karena ilham firasat ya, ilham atau firasat wallahu a'lam. Ustaz, mau nambah Ustaz, yang najis tadi. Dulu waktu awal-awal kuliah dijelaskan Ustaz, semua hewan kalau makan tumbuh-tumbuhan itu kotoran yang dikeluarkan dan najis. Waktu baca fikih dulu sama Ustaz Ahmad Safi. Loh kalau semua yang makan tumbuh-tumbuhan itu ya memang halal, iya, emang nggak najis. Kalau hewan itu makan daging baru najis. Iya, kayak kucing. Kucing najis kencingnya. Itu soal. Siapa lagi? Iya. Jadi setiap binatang yang makan dari tumbuh-tumbuhan itu Iya. kotorannya, kencingnya nggak najis. Nggak najis, cuman tidak bisa mensucikan. Artinya nggak bisa dipakai buat wudu, mandi, nggak bisa. Tapi dia nggak najis gitu. Kalau yang kucing itu jangan Ustaz. Sama. Alasan itu. Jangan, ya. Iya. Dokter itu kan? Bukannya dokter. Ustaz. Yang mengatakan kucing nggak najis, kotoran kucing nggak najis. Ustaz. Iya, pernah dengar kan itu Ustaz? Pocong kucing itu nggak najis. Wallahu a'lam. Kencing, ya, bukannya kencing. Enggak, maksudnya dia masuk ke masjid itu nggak najis kan? Kucing-kucing kan sering masuk ke masjid kan? Ana wallahu alam nggak pernah tahu. Kalau mungkin yang dimaksud air liurnya atau apa ya memang nggak najis. Karena kalau air liur itu berkaitan khusus dengannya ya anjing yang najis itu. Adapun kucing meskipun kencingnya, kotorannya itu najis, cuman tidak ada nas yang menyebutkan air liurnya juga najis. Jadi kalaupun ke masjid apa, ya sepanjang dia nggak kencing di sana, ya memang nggak ada masalah. Cuman khawatirnya kucing-kucing liar itu biasanya, apalagi kalau laki jantan, nah, itu sukanya trot-trot itu, karena untuk nandai wilayah kekuasaannya itu, trot-trot gitu. Enggak, maksudnya itu sempat viral tuh yang kotoran kucing nggak najis. Iya. Anak nggak pernah tahu ya dunia. Iya, anak nggak pernah lihat videonya. Apa hujahnya? Wallahu a'lam. Cuman yang selama ini kita pelajari ya kayak gitu. Wallahu a'lam. Ya kalaupun memang dikatakan nggak najis, maka kita katakan ya sudah, ini perkara-perkara fikih juga, terbuka pintu ijtihad. Kita nggak keras-kerasan dalam masalah ini. Karena memang ya perkara terbuka pintu ijtihad. Beda sama perkara-perkara yang usul, yang akidah, kita nggak menerima perbedaan. Kalau antum bilang ada ustadz salaf
yang membolehkan mengkritik penguasa di depan umum, langsung bisa tak luruskan sama saya, itu salaf-salafan. Ya, salafi kawi itu. Ada Ustadz Salafi yang bilang Allah tidak di atas arsy. Nah itu bisa langsung saya potong di situ. Tapi kalau masalah-masalah kayak gini, yes, al-amru fihi wasi', kata para ulama, perkara-perkara fikih ini luas. Ya nggak usah terlalu sempit-sempit. Istilahnya nggak usah terlalu kerang-kerang dalam masalah fikih ini. Wallahu a'lam. Tapi jamaah, saya kira ini insyaallah kita lanjutkan di pertemuan akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.